Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Situmorang dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, angkatan 2020. Di video ini bertujuan untuk mengumpulkan jawaban daripada pertanyaan ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Perencanaan dan Pengawasan yang diampu oleh Bapak Julkarnain Sos MSI. Nah, di video ini saya akan memberikan jawaban tersebut dalam bentuk video. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menjawab soal-soal yang diberikan Bapak tersebut. Baik, soal nomor satu itu adalah menurut Anda, kemukakan pendapat Anda apa pentingnya pengawasan dalam pembangunan. Nah, menurut saya pengawasan dalam pembangunan itu sangat penting karena ini merupakan hal yang sangat ataupun indikator yang sangat diperlukan dalam berjalannya sebuah perusahaan, instansi ataupun perusahaan swasta ataupun perusahaan negeri, di mana di dalam pengawasan ini itu sangat penting karena bila tidak memungkinkan itu uh, tidak memungkinkan dilakukan koreksi ataupun perbaikan dalam manajemen ataupun administrasi dalam pembangunan. Nah, tanpa pengawasan itu maka pembangunan tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengawasan dan pembangunan itu merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Dan pembangunan dan pengawasan itu sangat erat kaitannya karena sebelum ada pengawasan itu sebelumnya kan ada perencanaan. Nah, di dalam pengawasan ini kita melakukan beberapa tindak atau aspek yang kita lakukan itu, di mana kita mengukur indeks ataupun pengaruh dari perencanaan sebelumnya. Ini tuh sangat penting di perusahaan swasta ataupun perusahaan negeri. Jadi menurut saya sendiri pengawasan itu sangat penting untuk dalam keberlanjutan pembangunan, terkhusus dalam konteks pembangunan daerah, negara ataupun bahkan hal yang terkecil itu adalah pembangunan desa. Contohnya itu pembangunan irigasi pada lahan pertanian. Pengawasan tersebut misalnya dilakukan seberapa besar anggaran tersebut, apakah sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah desa, dan apakah dana tersebut ada sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan ataupun bahan daripada yang dibuat dalam pembangunan irigasi tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam administrasi keuangan desa. Nah, itu tuh merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dilakukan dalam pembangunan. Demikian jawaban nomor satu. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya ialah bagaimana atau jelaskan tren pengawasan dalam controlling trend 2022. Nah, sebelum saya akan membahas 10 tren dalam pengawasan tahun 2022 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu apa sih controlling trend 2022 ini. Merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ataupun beberapa instansi untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Baik, yang pertama adalah itu ada mengontrol, di mana mengontrol kepemimpinan ini dalam pola pikirnya itu dibutuhkan kerangka pendekatan, pengendalian, dan juga telah terbukti dan baru digunakan untuk berhasil dalam menguasai beragam tantangan. Nah, di sini itu terjadi transformasi gesit, digital dan juga ekologis. Kemudian pengendaliannya harus mencerminkan pada kekuatan metodologis dan juga analisisnya, dan juga secara aktif berkontribusi pada desain mode pada bisnis ataupun masa depan. Mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini itu dalam hal pengendalian ini untuk menciptakan tempat dan juga berkembang biak bagi pekerjaan pada hibrida yang berhasil. Nah, saya ambil contoh di mana sebelum pandemi ini telah berubah beberapa dalam model kepemimpinan yang semakin berinovasi menyesuaikan pada keadaan pada beberapa perusahaan ataupun company. Contohnya di tempat saya magang itu adalah
di mana company ini sudah merupakan perusahaan global dan mereka sudah melakukan beberapa inovasi ataupun beberapa tindakan pengawasan ataupun cara-cara yang baru untuk melakukan pengawasan itu sendiri dengan efektif. Nah, kemudian yang kedua itu adalah model kepemimpinan atau pengendali modern, di mana semakin banyak diperkenalkan untuk berhasil dalam memimpin itu dalam pengendalian di dunia VUCA, atau di mana pola pikir dalam berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan pada karyawan dan juga berkontribusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontrol agile atau tangkas, di mana tujuan dan hasil utama transformasi model bisnis yang gesit mengubah pada proses dan struktur. Yang dimaksud di sini adalah perubahan organisasi tersebut di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun transformasi yang berhasil ini membutuhkan sistem kontrol yang berbeda dan berinovasi dalam tujuannya. Nah, contohnya itu adalah di mana pada sekarang ini udah ada tim atau pengawasan itu sudah melakukan dengan work from home ataupun work from anything, work from anywhere, dan dari manapun seorang pemimpin itu, seseorang atau direktur itu sudah melakukan pengawasan dari beberapa tempat, sementara karyawan atau bawahannya itu di luar dari jangkauan dia. Itu tuh merupakan inovasi yang ada setelah pandemi ataupun sebelum pandemi. Memang sebenarnya sudah ada sebelum pandemi, namun digenjot ataupun sangat berubah, sangat relevan itu pada tahun 2022 ini. Makanya pola perubahan pengawasan itu tuh emang sangat berubah di beberapa instansi pemerintah ataupun swasta. Kemudian yang selanjutnya adalah mengontrol transformasi atau manajemen kinerja berbasis data. Di mana di sini para pembuat keputusan dalam pengendaliannya itu memanfaatkan potensi data besar dan lebih dalam berkeputusan. Kemudian pengontrol selanjutnya itu adalah dalam pengendalian fungsional, di mana pengendalian fungsional itu merupakan rantai pasokan dalam mempertahankan menjadi keunggulan kompetitif yang strategis bagi perusahaan. Di semua industri juga, dalam semua perusahaan itu berjuang dengan masalah pengiriman dan juga menimbulkan pada tantangan besar. Nah, selanjutnya adalah model bisnis tersebut itu di mana pemasok otomotif itu mengirimkan seperti halnya dalam perusahaan perdagangan, di mana contohnya itu mereka melakukan ataupun membuat produk tersebut itu dalam tersedia dalam model rantai pasokannya itu selalu ada dan disesuaikan dalam banyaknya industri. Tidak hanya biaya yang jadi faktor keberhasilan dalam pengadaan, namun keamanan rantai makanan atau pasokan tersebut merupakan indikator yang penting dalam pengendalian pengawasan ini. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian keberlanjutan atau penilaian siklus hidup produk penilaian, di mana aktivitas perusahaan itu sehubungan dengan dampak terhadap lingkungan. Semakin menjadi fokus seluruh siklus hidup suatu produk itu menarik, dimulai dengan pengadaan daur ulang dan juga pembuangan produk, dan juga dengan pembatasan bantuan penilaian siklus hidup. Kemudian itu yang alternatif lain itu seperti daur ulang, kemudian mengontrol instrumen, di mana di sini nilai seumur hidup. Nah, di sini pelanggan nilai seumur hidup itu melakukan hal penting dalam instrumen pengontrol, di mana kelangsungan ekonomi produk itu selama siklus dia hidup di bawah pengaruh potensi cross selling dan juga upselling itu menjadi tolak ukur implementasi dalam harga. Nah, kebetulan saya pada saat pending itu saya magang di perusahaan retail yang juga global. Itu perusahaan retail yang bergerak di bidang premium retail fashion, di mana mereka memang melakukan berbagai cara maupun dalam pengendalian stok itu dalam digital itu sudah ada gitu. Kemudian dalam pengawasan top trend selanjutnya itu adalah pengendalian digital, di mana analisis biaya dan manfaat, karena tidak setiap tren digital itu harus diterapkan tanpa refleksi dalam perusahaan. Itu harus menyesuaikan pada perusahaan tersebut apa aja yang diubah. Kemudian mengontrol kompetensi, model kompetensi. Nah, perkembangan saat ini tuh meningkatkan tekanan dan juga praktik untuk mendefinisikan dan juga mempromosikan profil peran pengendalian modern. Nah, seringkali dalam gagalnya suatu keterampilan dalam mempengaruhi pengendalian itu adalah
itu sendiri dari perusahaan tersebut, daripada cara perusahaan itu, bagaimana perusahaan tersebut melakukan tindak efektif dalam ketertinggalan di tahun 2022 ini. Nah, itu saja, dan menurut pandangan saya di beberapa perusahaan di Indonesia ataupun instansi swasta maupun negeri sudah melakukan perubahan tersebut dan sudah melakukan pengawasan dan top trend dari FUCI ini itu sudah dilakukan di beberapa perusahaan. Contohnya uh, yang tempat saya magang itu di Charles and Keith, mereka sudah melakukan beberapa tren-tren itu, mengikuti tren-tren itu, dan emang benar-benar inovasi itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya sebuah organisasi ataupun perusahaan. Demikian jawaban ujian akhir semester genap saya. Mohon maaf jika ada kecepatan dalam berkata, dalam berbicara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan Bapak atas kesempatannya.